kelahiran manusia. Ini lain ya Pak kira-kira. Nggih. Kelahiran manusia apa ada hubungannya dengan itu loh, seperti contohnya bulan tadi. Nggih. Nah, iki berarti gandengnya kayak bulan. Nah, kan. Karakternya. Nah, iya itu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini dalam waktu dekat kita akan memasuki Tahun Baru Jawa. Yaitu nanti yang bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 2021, harinya Rebu Wage, sehingga tahun ini juga disebut tahun Aboge, tahun Alif, jatuh satu suronya pada hari Rebu Wage. Nah, para pemirsa yang saya hormati, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, seperti biasanya lembaga kita, organisasi kita setiap tahun mencetak kalender Jawa. Nah, bentuk kalender Jawanya seperti ini. Kalender Jawa seperti ini. Ini adalah kalender Jawa terbitan dari organisasi kita, dari Yayasan Raket Prasojo. Nah, di setiap cetakan kalender Jawa dari Raket Prasojo selalu ada simbol logo organisasi Raket Prasojo, dan pasti ada ini gambar simbol perjuangan kita, yaitu Semar Dadi Ratu. Semar ini merupakan manifestasi rakyat jelata. Tetapi Semar juga merupakan Dewa Ngejawantah. Jadi kekuatan rakyat juga merupakan kekuatan Tuhan. Tentunya kekuatan rakyat yang mengerti tentang kekuatan alam semesta, yang membawa pesan-pesan alam. Sehingga di sini selalu kita tuliskan, Semar Dadi Ratu, sudah saatnya bangsa ini berdaulat dan berjati diri. Karena saat ini bangsa kita kehilangan jati diri. Banyak sekali di antara kita yang sok Arab. Padahal kita bukan orang Arab. Ada banyak di antara kita yang sok kebarat-baratan, sok Eropa, padahal kita juga bukan bangsa Eropa. Kita kehilangan jati diri. Banyak orang Jawa yang tidak Jawa, banyak orang Batak yang tidak Batak, banyak orang Madura yang tidak Madura, banyak orang Dayak yang tidak lagi Dayak, banyak orang Sasak yang tidak lagi Sasak. Sehingga kita berdoa di sini, Semar Dadi Ratu, sudah saatnya bangsa ini berdaulat dan berjati diri. Wis titi wancine, enggal cetakno, dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu balekke, hanandur hangunduh. Ini adalah hukum alam. Ini adalah nilai-nilai perjuangan yang kita perjuangkan untuk bangsa ini, supaya bangsa ini bangkit, karena sudah waktunya, sudah titi wancine. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ada banyak pertanyaan dari para anggota kita ataupun orang luar yang sering mengkonsumsi kalender kita. Bagaimana cara membacanya? Sehingga saat ini kita akan bahas bagaimana cara penggunaan kalender Jawa, terutama kalender Jawa yang kita terbitkan, supaya tidak kebingungan. Yang pertama,
Yang kita harus ingat ini adalah kalender Jawa, bukan kalender Masehi. Sehingga angka besarnya ini adalah angka kalender Jawa. Angka kecilnya ini adalah kalender Masehi. Sementara kalau yang di umum itu kan yang angka besar Masehi, yang kecil Hijriah. Bahkan kalender Jawa sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak ada lagi. Ada kekuatan besar yang secara masif ingin menghancurkan bangsa kita. Sehingga kalender Jawa ini saya lihat ini mulai tahun 80-an, kalender Jawa itu sudah mulai dihilangkan oleh kekuatan besar tadi. Supaya bangsa Jawa tidak lagi memiliki jati diri, tidak lagi Jawa. Bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya. Karena bagaimana juga suku Jawa, bangsa Jawa itu kurang lebih 60% dari warga negara Indonesia. Kalau Jawa hancur, Indonesia hancur, itu udah pasti. Jawa kuat, Indonesia juga kuat. Sehingga ketika kami kumpul di FSKN, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, ini banyak saudara-saudara kita yang non suku Jawa. Ini mengatakan Jawa itu adalah kunci Nusantara. Jawa adalah pemersatu Nusantara. Jawa hancur, Indonesia hancur. Itulah kenapa ada kekuatan besar yang masif ingin menghancurkan Jawa. Berawal dari kalender. Kenapa kok kalender yang diserang? Karena kalender itu adalah simbol kehidupan sehari-hari. Setiap saat orang kan bicara kalender, walaupun dia buta huruf, walaupun dia bukan pegawai. Apa bentuknya? Mereka akan tanya, oh sekarang hari apa? Ini kan bentuk kalender. Kalender adalah simbol kehidupan sehari-hari. Kenapa kok kalender diserang? Sehingga mulai tahun 80-an sampai sekarang, kalender yang beredar di masyarakat, ini angka besarnya itu Masehi, angka kecilnya Hijriah. Kalender Jawanya hilang sama sekali. Paling banter untuk kamuflase itu masih ada beberapa kalender tuh masih ada pasarannya. Tapi kalendernya sudah hilang. Bahkan banyak kalender yang pasarannya pun sudah nggak ada sama sekali. Poncoworonya sudah hilang sama sekali. Nah, kalau kalender yang kita cetak ini kita balik. Angka besarnya adalah kalender Jawa, angka kecilnya Masehi, kalender Hijriah tidak kita cantumkan. Kenapa? Karena bangsa Indonesia, bangsa Jawa tidak semuanya beragama Islam. Sementara kalender Hijriah adalah simbol agama Islam. Walaupun secara sejarah kalender Hijriah itu tidak terkait secara langsung dengan agama Islam, karena pembuatan kalender Hijriah itu dihitung dengan cara dihitung mundur setelah Nabi Muhammad hijrah. Nah, kita tidak akan bicara kalender Hijriah, tapi kita fokus di sini. Ini adalah kalender Jawa. Nah, dalam sejarah kalender Jawa, jadi para pemirsa bisa buka YouTube kita tentang kalender Jawa, di situ sudah kita jelaskan beberapa hal. Kenapa sekarang kok kalender Jawa berangkat tahun 1555? Kenapa ada istilah Abuge Asopon? Sementara kalender Jawa yang asli sebenarnya berangkat tahun 2933. Kalender kita termasuk kalender yang tertua di dunia. Bahkan kalender Cina aja lebih tua kita. Dan kalender Jawa merupakan kalender salah satu kalender paling lengkap di dunia. Kenapa? Karena mengakomodasi makrokosmos, mikrokosmos, jagat gede, jagat cilik. Sementara kalau kalender lain, sebagai contoh kalender Masehi. Kalender Masehi ini hanya mengakomodasi makrokosmos, jagat gede, tetapi kalender Masehi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Kalender Hijriah itu hanya hitungan angka, sehingga dikatakan kalender hisab. Hisab itu hitung, tidak mengakomodasi mikrokosmos dan makrokosmos. Berbeda dengan kalender Jawa yang begitu lengkap. Itulah kenapa kalender Jawa bisa memprediksi kehidupan manusia, karena dia mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Dan hukum alam mengatakan apapun pergerakan mikrokosmos akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Ini hukum alam yang tidak bisa dibantah. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakannya? Sehingga yang pertama tadi saya ingatkan lagi, pemirsa harus tahu betul ini kalender Jawa.
Sehingga jangan bingung, karena banyak orang yang bingung, ini tanggalnya kok tanggal sekian, ini kok tanggal sekian, karena dia belum sadar ini kalender Jawa. Kadang-kadang masih dibandingkan dengan kalender Masehi, ya bingung dia. Ini harus dipahami. Nah, cara penggunaannya, nah kalender Jawa ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, untuk tuntunan hidup dan kehidupan manusia. Kenapa? Karena kalender Jawa ini tadi sudah saya katakan mengakomodasi makrokosmos, mikrokosmos. Makrokosmos itu adalah jagat gede, orang Jawa bilang. Mikrokosmos itu jagat cilik. Nah, di dalam kalender Jawa ini ada tulisannya tentang paringkelan. Ada paringkelan, ya. Nah, paringkelan itu dari kata ringkel. Ringkel itu artinya apes. Nah, sehingga paringkelan ini berimplikasi kepada adanya kadar air dan suhu udara. Itulah sebabnya kalender Jawa itu memang berdasarkan dari sangkan dumadining bawono, terciptanya alam semesta, makrokosmos, jagat gede, sehingga paringkelan itu berimplikasi pada kadar air dan suhu udara. Sementara kalau Nogodino berimplikasi pada pergerakan arah angin. Kalau Nogosasi berimplikasi pada pergerakan arah pancaran sinar bulan. Kalau Nogotahun berimplikasi pada pergerakan arah pancaran sinar matahari. Dan Pranoto Mongso berimplikasi pada birahi alam. Sehingga orang Jawa, leluhur kita tuh paham betul kalau alam itu punya birahi. Jadi yang punya birahi nggak cuma manusia saja, alam juga punya birahi. Itulah sebabnya di dalam ajaran Jawa, apapun yang terjadi, apapun yang tercipta itu dengan proses linggayoni, planangan dan pawadonan. Orang Jawa tidak mengenal dan tidak mempercayai, oh manusia itu diciptakan dari tanah liat, dikepel-kepel, disebul, ditiup menjadi manusia. Orang Jawa tidak punya konsep seperti itu dalam penciptaan. Tetapi orang Jawa, ajaran Jawa, leluhur kita mengatakan semua apapun yang tercipta di dunia ini, yang ada di semesta ini adalah proses linggayoni. Ini adalah birahi alam. Tetapi birahi alam ini sesuatu yang suci. Jangan kita bermain halusinasi. Sampai-sampai Tuhan dianggap mucikari, harus menyiapkan pelacur untuk kita. Jangan. Karena tanpa proses linggayoni kita semua nggak ada di dunia. Tanpa proses linggayoni buah-buahan tidak akan ada. Karena menyatunya serbuk sari ke Pak Saimo yang benang sari, ini adalah proses linggayoni. Jadi proses linggayoni itu proses yang suci, proses yang luhur. Jangan dianggap rendah, jangan direndahkan, jangan berpikiran porno. Ketika orang merendahkan nilai-nilai linggayoni, akhirnya berhalusinasi. Akhirnya semuanya dianggap salah. Yang benar hanya pemikiran dia. Nah, itu adalah proses linggayoni. Birahinya alam. Nah, karena birahi alam itulah akhirnya muncul musim. Ada musim mangga. Nah, birahinya mangga itu akan berbeda dengan birahinya, sebagai contoh tomat. Akan berbeda dengan birahinya anjing. Sebagai contoh ya, pada Mongso Songo ini biasanya birahinya anjing. Tidak mungkin akan kita temukan anjing kawin itu pada Mongso Limo gitu. Kecuali yang kawin suntik, itu rekayasa. Nah, sudah luar biasa begitu tingginya ilmu pengetahuan leluhur kita. Dan berbeda dengan birahinya manusia. Birahinya manusia itu muncul karena mindset pikiran kita sebenarnya seringkali.
Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, jadi tadi birahinya alam. Terus ini, nah paringkelan ya, di sini ada kata paringkelan, ringkel. Ringkel itu apes. Sehingga di kalender kita ini ada ringkel wong. Berarti apese manusia. Ada ringkel godong, berarti apesnya daun. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sebagai contoh umpamanya petani ya. Petani ini kalau mau nanam sesuatu, ya ini sebagai contoh petani sayur. Ya. Kalau dia mau menanam tentunya cari aja di sini ringkel kewan. Jadi apesnya kewan supaya tanaman sayur tadi tidak dimakan oleh kewan. Sebagai contoh ini banyak desa-desa yang di lereng Gunung Kawi ini yang merupakan peternak ayam. Sehingga banyak mereka yang langganan kalender kita. Karena mereka sudah berkali-kali membuktikan ada peternak ayam, ada peternak lele ya. Nah, kalau mereka peternak ayam ini ketika membuat kandang, memperbaiki kandang, menaruh bibit ke kandang itu jangan ambil ringkel manuk. Ini saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu, ini lurah Bumiayu waktu itu. Dia membeli burung, itu pas ringkel manuk. Lah istrinya ini guyoni, "Loh Pak, untuk apa Bapak beli kalendernya Pak Sutrimo itu kalau nggak dipakai? Wong sekarang ringkel manuk kok beli manuk?" Apa yang terjadi? 3 hari mati manuknya, burungnya tadi. Ini kejadian kurang lebih ya berapa ya, sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, lurah Bumiayu yang lama. Karena kita cetak kalender Jawa ini sudah mulai tahun 2000-an. Jadi kita sudah 21 tahun kita cetak kalender ini. Mulai berawal dari pakai sablon biasa dengan harga waktu itu 10.000 sampai sekarang tahun ini ongkos cetaknya para pemirsa menggantikan harga 35.000 plus ongkir. Jadi para pemirsa yang ingin pesan ini secepatnya, karena tahun ini kita cetak cuma terbatas, cuma 1.000 eksemplar. Itu minimal, kategori minimal di percetakan. Cepat hubungi nomor WA di YouTube kita, di deskripsi, di situ ada nomor WA kita. Ya. Silakan pesan secepatnya, 35 plus ongkir. Membeli minimal 40 eksemplar gratis ongkir, terutama Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, ya, Kalimantan masih bisa. Kalau Indonesia Timur sudah tidak bisa, karena kemarin itu ada anggota kita di Papua itu mau diminta kiriman kalender, saya suruh ngecek berapa harganya. Ini di Manokwari. Saya cek ongkos kirim ke Manokwari 1 kilonya per kilonya itu 106.000. Sehingga kita nggak bisa menggratiskan kalau walaupun beli banyak kalau ke Manokwari atau ke Papua. Nah ini untuk menggunakan kalender Jawa, ya tadi soal ringkel sudah kita jelaskan. Jadi tergantung kebutuhan kita, ya. Kalau tadi peternak ayam jangan waktu membuat kandang, memperbaiki kandang, memasukkan bibit ayam ke kandang itu jangan ringkel manuk. Kalau yang peternak lele ini jangan ketika membuat kolam, memperbaiki kolam, menabur benih ini jangan ringkel iwak. Ya, jangan ringkel iwak. Ya. Nah, untuk menggunakan kalender ini paling tidak kita harus tahu dulu kuncinya. Ya. Nah, kuncinya para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ya. Kunci dasar di dalam kalender Jawa ini yang harus kita ingat, yaitu yang pertama ini adalah Saptoworo. Saptoworo itu hari 7. Yang pertama adalah Radite. Ini Radite hari pertama. Kalau
di dalam kalender Masehi adalah Sande. Kalau di dalam kalender Hijriah adalah Ahad. Ini kalau Jawa adalah Radite. Nah, Radite atau juga disebut Rawiwara. Rawiwara. Radite ini adalah planet matahari. Jadi orang Jawa bilang tadi kalender Jawa merupakan mengakomodasi makrokosmos. Nah, ini Saptawara ini adalah makrokosmosnya. Radite Rawiwara adalah matahari. Dan ini memiliki naptu ya atau kunci, itu naptunya 5. Ini harus paham, ini kuncinya. Jadi nanti mau menggunakan kalender Jawa untuk apa saja, ini kunci yang harus diingat-ingat para pemirsa dan seluruh Nusantara ya. Jadi Radite Rawiwara ini naptunya 5. Terus yang kedua ini adalah Suma. Suma atau Sumawara. Sumawara atau Suma. Kalau ini tadi matahari. Nah, Sumawara ini naptunya adalah 4. Suma ini adalah bulan. Ya, bulan. Ya, ini para pemirsa bisa juga buka di Bau Sastra, Bau Sastra Jawa. Ini juga ada, terutama yang Bau Sastra yang lengkap. Ya. Karena Radite Suma ini adalah bahasa Jawa kuno. Sumawara bulan. Sumawara ya, kalau Radite matahari. Terus yang ketiga adalah Anggara. Ya. Anggara. Anggoro itu setelah Sultan Agung. Karena sastra Jawa mengenal vokal U itu setelah abad 15. Sebelumnya tidak mengenal vokal U. Tidak Angguru, ya, Anggara. Nah, Anggara ini adalah nama lainnya adalah Manggala. Manggala atau Kartika Eka. Kartika Eka. Ya. Ini naptunya adalah 3. Ini adalah planet Mars. Kenapa kok ini planet Mars? Apakah orang Jawa dulu itu sudah mengenal planet Mars? Orang Jawa bilang Kartika Eka. Nah, planet pertama setelah bumi ini adalah Mars. Sehingga Kartika Eka ini planet Mars. Yang nomor 4 adalah Buddha. Ini bukan Buddha Sri Gautama tidak, tapi Buddha ini maksudnya ini sesuatu yang dahulu atau ini atau bumi. Jadi orang juga menyebutnya Pertala. Pertala atau bumi. Ini Rabu ya. Ini naptunya 7. Ini bumi. Ya. Terus yang nomor 5 ini adalah Respati. Ya, Respati. Respati atau Wrehaspati, ini adalah Kamis, naptunya 8. Ini planet Jupiter.
Terus yang nomor 6 adalah sukra. Sukra atau wiku. Ini Neptunnya adalah 6. Ini planet Venus. Terus yang terakhir ada nomor 7 adalah Saniskara atau tumpak. Atau Kartika Catur. Kartika Catur. Kartika Catur. Planet keempat. Planet keempat setelah bumi apa? Itu adalah Saturnus. Ini Neptunnya 9, ini Saturnus. Saturnus. Ini para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel harus hafal dulu ini, angka-angka ini. Supaya nanti angka dan juga istilahnya nama lain ya. Jadi Radite nama lainnya adalah matahari, Suma nama lainnya adalah bulan, Anggara atau Kartika Catur adalah Mars. Ya. Nah, ini kita juga harus tahu apa kandungan matahari. Itu kandungannya adalah api. Ya. Kalau bulan ini cahaya. Ya. Mars ini adalah tanah. Ya. Sehingga para ilmuwan yang pernah angkasawan ini memiliki pemikiran Mars ini bisa dihuni oleh manusia. Karena memang Mars ini banyak unsur tanah atau unsur karbon. Nah, ini kalau bumi jelas ini juga tanah ya. Ini harus dipahami. Terus Jupiter Jupiter ini air. Kalau Saturnus ini adalah angin. Kalau ini adalah api, tanah, air, angin, ini oksigen. Ini juga air. Nah, ini yang harus dihafal oleh para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel. Ya, unsur-unsur ini. Karena nanti kalau kita menggunakan kalender Jawa yang asli, ini kita tidak mengenal gugon tuhon, tidak mengenal gathuk matuk. Sebagai contoh mamanya, oh ini Neptunnya sekian, ini harus dibagi 3 atau dibagi 7. Sementara kita tidak tahu persis kenapa kok dibagi 3, apa alasannya. Nah, kita menggunakan sesuatu yang ilmiah, kita kembalikan budaya Jawa yang asli. Terus ada lagi yang mengatakan, oh ini mau nikah ini jatuhnya 25, ini tidak boleh karena nanti sial. Nah, ini kadang-kadang digaduk-gaduknya dengan agama karena Nabi terakhir itu 25, tidak boleh. Ini digaduk-gaduk nih gitu. Sementara secara ilmiah sulit kita temukan landasannya. Secara keilmuan. Nah, sekarang kita harus tahu yang Poncoworo. Ya, ini Saptawara.
Saptawara atau makrokosmos. Jagat gede. Kalau sekarang ini pancawara atau mikrokosmos. Nah, mikrokosmos apa saja? Yang pertama adalah manis. Manis atau legi atau petaan. Ini adalah simbol udara. Oh, di sini menggunakan kata angin biar sama. Ini juga kita menggunakan udara saja. Karena kalau angin kan pengertiannya kan udara yang bergerak. Ini udara. Nah, ini adalah udara manis. Yang kedua adalah paing atau jenar. Paing atau abritan. Ini adalah nitrogen, api. Kalau manis, legi ini adalah natunya 5. Ini 9. Nomor 3 adalah palguna. Palguna atau jenean. Atau pon. Ini adalah cahaya. Natunya 7. Nomor 4 adalah langking. Atau cemengan. Atau apa Pak Semo? Wagi. Ini adalah tanah. Natunya 4. Yang terakhir nomor 5 adalah kasih. Nah, ini kemarin Mas Puji kameramen tanya, Pak, yang dimaksud Anggoro Kasih itu apa? Nah, Anggoro Kasih itu nama hari. Nah, jadi Anggoro itu Selasa, Kasih Kliwon. Kasih atau gesang atau pancer. Atau pancer. Ini orang sekarang kenalnya adalah Kliwon. Simbolnya adalah air. Satunya 8. Sebelum dilanjut, ya Mbak Semo. Nah, pakai mic Pak Semo. Apa yang mau ditanyakan? Terima kasih. Sebelum melangkah lebih lanjut, mungkin saya ingin tanya agar tambah ngerti, tambah ngerti, gak tambah pinter, tapi tambah ngerti. Nah, kenapa kalau harinya, kalau apa itu legi, paing, pon, wage, kliwon, urut, terus Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis urut, urut dalam arti pengertian umum. Tapi setelah menentukan waktu, naftu, loh kok gak urut ya? Gak.
ternyata Minggu 5, Senin 4, Selasa Anggoro 3, terus sampai dengan Sabtu napa niku tumpak 9. Nah, ini yang saya tanyakan itu yang pertama. Terus yang kedua, kelahiran manusia. Ini lain ya Pak kira-kira. Kelahiran manusia apa ada hubungannya dengan itu seperti contohnya bulan tadi. Nah, iki berarti gandengnya kayak bulan. Karakternya. Nah, iya itu. Begitu dua pertanyaan dulu yang saya tanyakan, mohon pencerahan Bapak Sutrimo. Rahayu. Nah, ini apa? Terima kasih Pak Saimo. Pembukaannya tanpa salam, tutupnya salam lali. Nah, para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, tadi yang ditanya Pak Saimo ini pertanyaan cerdas, karena selama ini kita ini kan dinina-bubukkan dengan dogma. Kalau bangsa ini ingin bangkit, ingin jaya, ya harus kita lepas dogma. Entah itu dogma asing maupun itu dogma lokal. Selama ini kan masyarakat kita kan termakan dogma. Kita nggak pernah tanya kepada orang tua kita, mbah-mbah kita dulu, Mbah, kenapa kok pagi neptunya 4? Kok gak neptunya kok gak urut gitu ya? Kita nggak pernah tanya itu. Bahkan seringkali kita ketika datang ke sesepuh, kita mau contoh, kita mau pindah rumah gitu ya, kita tanya ke sesepuh, terus kita diberi hari, umpamanya harinya Rebu Pahing gitu ya. Kita nggak pernah tanya, Mbah kenapa kok Rebu Pahing gitu loh. Kita nggak pernah berani tanya gitu. Ini kan dogma. Nah, orang yang terkena dogma itu pasti nalarnya mati. Jadi kalau bangsa ini ingin bangkit, ya kita harus hilangkan dogma. Entah itu dogma asing, entah itu dogma lokal. Bangsa ini harus cerdas. Nah, kenapa? Saya kasih contoh aja. Ya. Ini kenapa pagi ini kok 4? Nah, leluhur kita dulu mengatakan apa? Wage kuwi rupane ireng, cemengan. Nggih, manggone nang lor, nggih, lor utara. Nggih. 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 Rupane napa? Gagak. Nah. Kenapa kok naptunya 4? Jadi wage kuwi rupane ireng, cemengan, ireng, hitam. Manggone nang lor utara, nggih. Manuke simbole manuk gagak, nggih. Naptunya kok 4. Nah, ternyata leluhur kita tuh sudah cerdas. Ketika kita menggali tanah, ya, melewati 4 lapisan tanah, ini sudah tidak ditemukan lagi oksigen. Jadi alam semesta ini kan terdiri dari 4 unsur. Udara, ya, api, tanah, air. Nah, setelah 4 lapisan tanah ini sudah tidak kita temukan lagi oksigen, udara. Tapi masih ada tanah jelas, karena kan di dalam tanah masih ditemukan air, masih ditemukan api, sehingga di dalam tanah itu hangat malahan. Tapi anginnya sudah nggak ada. Sehingga orang yang terbiasa pekerjaannya menggali sumur, ini kalau sudah melewati 4 lapisan tanah ini harus hati-hati. Banyak kejadian penggali sumur itu meninggal karena sudah tidak tercukupi oksigen yang dihirup. Nah, itulah kenapa pertanyaan kedua, kenapa orang Jawa ini mampu memprediksi karakter manusia. Karena itu tadi, semua pergerakan mikrokosmos. Manusia ini kan bagian dari mikrokosmos, jagat cilik. Ini akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Sehingga sebagai contoh tadi, orang yang lahir apa Pak Saimo? Senen Pon, sebagai contoh ya. Senen Pon. Senen Pon. Nah, ini hari Pak Purti Pak Saimo nih, Senen Pon ini. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, Pon simbolnya apa?
Bulan. Nggih, soma to. Pon apa? Cahaya. Bulan dan cahaya sama. Jadi mulai dulu tuh leluhur kita sudah tahu kalau bulan tuh nggak punya sinar, dia punya cahaya. Karakternya orang yang lahir pada hari Senin Pon ini akan dipengaruhi karakter bulan dan karakter cahaya. Ini pon ini cahaya atau foton. Kalau dalam bahasa kerennya. Orang yang lahir Senin Pon pasti karakternya dia suka berimajinasi. Pemikirannya banyak. Tapi untuk mewujudkan, merealisasikan ini seringkali kesulitan. Karakternya Senin Pon. Oh, pemikirannya banyak, ide-idenya banyak. Tapi seringkali kesulitan untuk merealisasikan. Dia butuh bantuan orang lain. Karena karakter cahaya, karakter bulan. Tetapi juga ada punya plusnya, karena di dunia ini kan ada plus minus, ada siang, ada malam. Apa itu plusnya? Orang yang Senin Pon ini memiliki karakter bisa memberikan solusi pada orang yang punya masalah. Karena dia punya banyak pemikiran, punya banyak ide. Nah, sehingga kalau ada temannya konsultasi, dia bisa memberikan penyelesaian masalah. Senin Pon ini. Nah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Yang hadir mewakili pemirsa Rakyat Prasojo di seluruh dunia. Monggo, silakan. Apalagi pertanyaannya sebelum saya lanjutkan. Dan tadi juga ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Agus Sujiono, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Beliaunya bertanya tentang nama-nama tahun sebelum kalender Jawa ini diakulturasikan oleh Sultan Agung. Kalau setelah diakulturasikan oleh Sultan Agung kan nama tahunnya kan menjadi tahun Alif, tahun Ehe. Nah, kalau sebelum itu nama-nama tahun, untuk nama-nama Windu tidak berubah. Nama Windu. Nama Windu itu yang pertama adalah Windu Adi. Nomor 2 Kuntara. Nomor 3 Sengara. Nomor 4 Sancaya. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari anggota kita, Mbak Eka Slirstari yang ada di Hong Kong. Dia bertanya kepada saya, Pak, apakah benar kalau Windu Sengara ini akan banyak musibah? Nah, Sengara, artinya Sengara itu adalah tanda. Banyak orang yang nggak paham arti kata Sengara. Sengara, Sengoro itu artinya tanda. Alam memberikan tanda. Kalau dikatakan Windu Sengara ini banyak musibah, bisa jadi karena alam memberikan tanda. Sengoro. Sengoro atau Sengara artinya adalah tanda-tanda alam. Ya. Ya. Tetapi memberikan tanda belum tentu itu merupakan musibah atau merupakan bencana alam. Nah, ini nama-nama Windu. Nah, kalau nama-nama tahun, saya taruh sini nama-nama tahun. Ini pertanyaannya Pak Agus Sujiono di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Nama-nama tahun, kalau yang nama berbau Islam sudah hafal ya semuanya ya. Alif, Ehe, Jimawal, tahun J, tahun Dal, B, Wawu, Jimakir. Ya. Nah, sebelum itu apa namanya?
Nama yang pertama adalah tahun Sri Harsa. Ini tahun Alif setelah Sultan Agung. Nomor 2, tahun Heruwarsa. Atau tahun Ehe. Dengan membaca nama-nama ini, kita akan juga bisa membaca tentang karakter tahun sebenarnya. Tetapi kita harus tahu tentang sastra Jawa kuno. Karena ini semuanya kan memakai kata sastra Jawa kuno ini. Nah. Terus tahun yang ketiga adalah tahun Jimantara. Tahun Jimantara atau tahun Jimawal. Tahun Jimawal. Terus yang keempat adalah tahun Duryata. Atau tahun J. Terus tahun yang nomor 5 adalah tahun Dhamma. Dhamma atau Dharma. Ini adalah tahun Dal. Terus yang nomor 6 tahun Pitaka. Atau tahun B. Nah, nomor 7 tahun Wahyu. Nah, atau tahun Wawu. Nah, nomor 8 Dirgawarsa. Tahun Wahyu kadang-kala juga disebut tahun Kala. Ini tahun Jimakir. Nggih. Itu kan ada nafsunya. Nggih. Apakah tahun itu juga ada Nggih. nafsunya? Semua ada naftunya. Tahun Windu juga ada naftunya. Tapi ini jarang digunakan. Jika kita akan mencoba yang kita supaya nggak terlalu jauh, karena masyarakat kita belum paham nanti kalau kita terlalu jauh. Kita yang sering kita gunakan. Jadi yang pertama adalah Sri Harsa, terus Heruwarsa, terus Jimantara, terus tahun Dhamma, ya. Tahun Duryata, ya. Duryata, tahun Dhamma, ya. Atau tahun Lodra, ya. Ini ada yang mengatakan beberapa orang itu Lodra. Ya.
Terus Pitaka atau tahun Brahma. Ini juga ada yang mengatakan tahun Brahma. Ya. Terus Wahyu atau Kala. Ya. Ini para pemirsa Raket Prasaja TV Channel ini yang pertanyaannya Pak Agus Sujiono. Ya. Ada lagi pertanyaannya, silahkan. Monggo yang mau tanya. Karena yang jelas ini kita bicara kalender ini tidak mungkin satu pertemuan. Ini kita ambil yang dasar-dasar dulu. Setelah itu pada session berikutnya akan kita bahas lebih detail. Monggo silakan, ada yang bertanya? Monggo. Pak Priyo, Mas Pur, Mas Ari, nama aslinya Ari, jangan bukan Ari Pak. Ada pertanyaan atau Mas siapa? Lali kemudian. Jumanto. Silakan kalau ada pertanyaan. Rahayu, nggih. Punten untuk Niki, Pak. pangapunten untuk apa? Bulan itu yang di anu kan 12, tapi Nggih. yang di sini 8. Dan makna Bulan belum kita bahas, Pak. tahun, mohon maaf, tahun. Tahun itu kan 12 di yang umum, tapi di sini 8. Nggih. Untuk penjelasannya mohon. Nggih, terima kasih Pak Priyo. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu, nggih. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel ini harus paham dulu bahwasanya kalau di kalender lain ini tidak ada pembagian tahun. Yang ada malah di kalender kita ada dibagi 8, ada 8 nama. Ya. Yang mirip dengan kita itu kalender Cina. Sehingga sebagai contoh, ini tahun ayam, ini tahun kerbau, ya. Nah, kalau kalender Masehi malah nggak ada pembagian. Kalender Hijriah juga nggak ada. Yang mirip kita malah kalender Cina, yaitu apa? Semacam shio. Shio anjing, shio kerbau, ayam dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita bicara itu di Jawa juga mengenal semacam itu. Jadi apa namanya? Sebagai contoh, tahun yang apa namanya? Tahun barunya jatuh pada hari Minggu, ini disebut tahun Kelabang atau Date Kenobo. Nah, ini. Jadi kalau tahun barunya hari Minggu, ini tahun Kelabang. Karakter Kelabang yang akan terjadi. Sebagai contoh kayak besok ini kan hari Rabu, ya. Rabu, Abugi besok itu ya. Tapi supaya urut saya urutkan. Jadi umpamanya yang pertama hari Minggu. Kalau hari Senin ini adalah kalau suronya jatuh pada hari Senin. Ini adalah tahun cacing. Ya, ini mirip sio. Ini kalau sebenarnya bahasa Jawa kunonya Date Kenaba. Nah, kalau cacing ini adalah Somowerjito. Somawerjita. Ya. Terus kalau Rabu, Selasa dulu ya. Anggara Selasa. Selasa adalah tahun kepiting. Jadi kalau bulan Suro jatuh hari Selasa, ini karakternya karakter kepiting. Atau Anggara Rekoto. Anggara
Rekata. Nah, kalau besok ini kan Rabu. Nah, Rabu. Rabu adalah Buddha Mahesa. Ini tahun Kerbu. Kalau bahasa Jawanya kan kebu. Kerbu itu bahasa Indonesia. Udah saya tulis kerbu. Biar marem Pak Guru ini. Buddha Mahesa. Terus yang kelima, nah, Kamis. Nah, ini adalah hari serangga. Ini adalah Mimi Mintuno. Ini nama serangga Mimi Mintuno itu. Mimi Mintuno itu perempuan dan laki-lakinya selalu gandeng. Sehingga kalau orang Jawa bilang mudah-mudahan pengantin ini kadya Mimi lan Mintuno. Berarti apa? Dia didoakan sampai tua itu selalu gandeng, laki-laki dan perempuannya. Mimi itu perempuannya, Mintuna itu laki-laki. Ini nama serangga. Terus yang nomor 6 ya. Kalau Jumat, nah, ini adalah tahun udang. Karakter-karakter udang. Ini adalah Lengkoro. Nah, nomor 7 Sabtu adalah kambing. Nah, ini mirip dengan siu. Nah, ini adalah menda. Yeah. Untuk karakter itu masing-masing disimbolkan itu memang mengandung arti. Iya, jadi tahun itu akan dipengaruhi oleh karakter-karakter ini, binatang ini. Iya. Nah, kalau yang jumlah 12 ini adalah bulan. Nah, kalau semua yang sudah membeli kalender terbitan kita ini udah paham. Ini bulan pertama ya, orang umum menyebutnya Suro. Ini adalah bulan Badrawarna. Yang bulan kedua adalah Sapar atau Asuji. Ya. Bulan ketiga adalah Kartika atau bulan mulut. Yang keempat adalah Pusa atau bakdo mulut. Yang kelima adalah Manggasri atau Jumadil Awal. Yang keenam adalah Sitra atau Jumadil Akhir. Yang ketujuh adalah Manggakala atau Rejab. Yang kedelapan adalah bulan Naya atau Ruwah. Yang kesembilan adalah bulan Palguna atau Poso. Ya, ini yang di YouTube kita yang berjudul Tradisi Aryadi itu kita sebutkan itu. Nah, Palguna. Nah, setelah itu adalah Wisaka atau Sawal. Nah, setelah yang 11 bulan Jita atau Selo, yang nomor 12 adalah bulan Sarwana atau besar. Jadi kalau pembagian 12 itu bulan. Ya, kalau tahun di kalender Jawa ada pembagian, kalau kalender Masehi tidak ada, kalender Hijriah tidak ada. Yang mirip kita itu kalender Cina. Nah, kalender Cina itu dengan Sio. Nah, Jawa juga ada. Ini karakter-karakter yang mempengaruhi pergerakan tahun. Tahun kelabang, cacing, kepiting, kerbau, serangga, udang, dan kambing. Ini para pemirsa banyak yang nggak tahu toh, kalau Mimi dan Mintuna itu sebenarnya nama serangga gitu, nama hewan gitu loh. Ini kemana selalu lengket berdua ini. Ada lagi pertanyaannya?
ini nambah boleh Pak nambah pertanyaannya Pak Priyo. Nggih. Nambah pertanyaannya Pak Priyo. Nggih. Pertanyaannya Pak Priyo itu sudah pernah saya debatkan, saya tanya. Nggih. Saya selalu ngeyel ngene pertemuan gini ya. Nggih. Terus saya kan dijelaskan lek wong ujubne dinten 7 pekenan gangsal sasi rolas windu sekawan tahun 8 windu sekawan. Nggih, Nah, ya. loh, tahun niku kok 8 sih Pak? Kok enggak rolas? Nah, saya debat memang gitu. Ya. Nah, waktu ngujubne niku lho. Nggih. Tahun 8 windu sekawan sasi rolas. Nggih. Karena dinten 7 jelas ya. Nggih. Pekenan gangsal. Nggih. Terus Sasi akhirnya, rolas. Nggih ngene iki wau. Nggih. Pun jelas Pertanyaan padahal. timbul lho iki jenenge tahun Pak Mo. Iki jenenge tahun dudu jenenge sasi. Sasi rolas iku setahun. Dijelaskan Ya. kan. Jadi nggih. Gitu matur nuwun Pak. Nggih, terima kasih Pak Saimo. Jadi kalau dalam perhitungan Jawa, setiap satu windu ini berisi 8 tahun. Nah, setiap 1 tahun ini 12 bulan. Setiap 1 bulan ini adalah mikrokosmos kali makrokosmos Poncoworo kali Saptoworo. Berarti dalam 1 bulan ini dalam bulan Jawa loh ya. Ini awalnya 35 hari. 35 hari. Nah, selapan kalau dalam kalender Jawa sebelum Sultan Agung. Nah, setelah Sultan Agung baru dirubah menjadi 29 atau 30. Jumlah harinya 1 bulan. Jadi di dalam kalender Sultan Agung itu tidak ada 1 bulan angka 31. Kalau enggak 29 pasti 30. Nggih. Kalau yang patokan pakai ini kan Masehi Pak Priyo. Tidak bisa untuk kalender ini. Loh ini masa kecil saya ini Pak Priyo ini. Januari mesti 31. Februari ini kalau enggak 28 29. Terus Maret mesti 31. April mesti 30. Nah, ini permainan anak kecil ya ini. Tapi ini enggak tuh untuk ini Masehi ini. Nah. Masih itu tadi 29 dan 30 itu sudah pakem misalnya Suro. Nggih. Suro tahun Alif 30. Nggih. Apa nanti Suro tahun DE juga 30. Oh, berarti udah pakem ya, Pak. Udah pakem ini. Nah, 29 30 29 Nggih. 30. Ya, jadi udah pakem ini, nggih. Nah, ada lagi yang dipertanyakan ini soalnya ini dasar ini. Sebelum kita nanti melanjutkan yang lain. Nggih, rahayu Pak Priyo. Pengaruh istilahnya itu binatang yang dibuang itu berpengaruh juga kepada manusia. Iya. Jagat gede kalau jagat cilik. Nggih, semuanya terpengaruh. Jadi pergerakan mikrokosmos akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Sementara binatang-binatang ini adalah simbol alam semesta. Jadi sebagai contoh tahun Kelabang. Ini akan mempunyai karakter tahun ini tahun Kelabang. Pergerakan manusia akan istilahnya terpengaruh karakter-karakter Kelabang. Artinya banyak. Ya. Bersama-sama. Nah, tahun kebu ke tahun kerja keras. Jadi, ada lagi yang dipertanyakan? Nah, para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, ini tahap awal, ini adalah dasar yang harus diketahui oleh para pemirsa. Ya. Nanti akan kita bahas lagi untuk kelanjutannya, sebagai contoh umpamanya kayak kemarin ini di YouTube kita kan ada tradisi boyongan. Nah, bagaimana cara mencari hari? Terus umpamanya orang mau bangun rumah, bagaimana cara mencari hari? Mau jadi pengantin, bagaimana cara mencari hari? Nah, ini akan kita lanjutkan session berikutnya karena ini
session dasar dulu ini. Ini adalah pelajaran dasar ini. Ini dihafalkan oleh para pemirsa sehingga nanti kalau mengikuti pelajaran kita berikutnya ini sudah enggak saya tulis di sini, akan saya hapus. Ini harus paham dulu pelajaran dasar. Baru nanti akan kita ajari bagaimana cara mencari hari yang benar. Bukan gatuk-matuk, wow ini dihitung neptunya laki-laki perempuan dihitung terus dibagi 5 seperti contoh. Loh dasarnya bagi 5 itu apa? Kok harus dibagi 3? Dasarnya apa gitu. Ini banyak masyarakat yang nggak paham. Contoh tadi seperti, loh kenapa pagi kok 4? Banyak yang nggak paham. Kenapa kok Kliwon ini 8? Nah 8 ini sebenarnya ini kan sebelum bangsa lain mengenal kalkulator, leluhur kita sudah paham kalau 8 ini adalah pancer. Coba lihat kalkulator, semuanya pancernya di angka 8. 8, umpamanya jadi 3 ya dari 8. Jadi angka 6 ya 8. Jadi ini pelajaran dasar. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel ini sementara ini dulu. Para pemirsa hafalkan supaya nanti untuk mengikuti pelajaran kita berikutnya tidak gagap. Tidak perlu bertanya, mengulang gitu loh. Karena ini pelajaran dasar. Jangan sampai nanti ada pertanyaan, loh itu kok bisa dapat 5 dari mana? Padahal kita sebagai contoh, kita bilang umpamanya jumlah legi. Terus kita bilang jumlah legi itu adalah 11. Dapatnya 11 dari mana? Jangan ada pertanyaan seperti itu lagi nanti pada pelajaran berikutnya. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, demikian tadi untuk pelajaran dasar tentang cara penggunaan kalender Jawa. Bila ada yang kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar atau langsung hubungi langsung di nomor WA kita, di nomor WA Raket Prasaja TV Channel. Silahkan buka di deskripsi. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu.